Acara ini dipersembahkan oleh campur tangan tes pemilu di dalam proses politik. Polri adalah lembaga yang independen. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam. Saya senang berdiri di sini kembali setelah 4 bulan saya cuti dari wartawan, dan inilah hari pertama saya untuk bersiaran setelah 4 bulan saya sempat menjadi politisi. Dan saya deklarasi di sini sejak Sabtu 17 Februari lalu, saya sudah resmi menjadi wartawan kembali untuk ikut mengawal negeri ini. Kalau kita lihat tepat pada pekan lalu, 14 Februari 2024, rakyat Indonesia memilih calon pemimpin negeri yang akan menahkodai hampir 280 juta jiwa rakyat dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Kemarin, hari ini, hingga nanti 20 Maret bulan depan, rekapitulasi suara KPU adalah hal yang paling ditunggu. Namun, harapan pemilu yang jujur dan adil dihantui kecurangan yang juga sangat marak disuarakan. Lini masa banyak sekali yang menyuarakan dengan unggahan janggal soal berantakannya pencoblosan dan hasil rekap yang amburadul. Hingga kemudian ada jutaan orang yang ikut mengawal hingga hari. Dan saya Aiman Wicaksono, Anda menyaksikan dialog terbesar di tahun ini, Rakyat Bersuara, eksklusif di iNews. Saya akan undang sejumlah narasumber istimewa saya pada malam hari ini yang disiarkan langsung. Cyber Investigator, Ketua Pusat Penelitian Keamanan Sistem Komunikasi dan Informasi, Bung Pratama Persada. Selamat malam Bung Pratama, silakan. Ini gayanya nyentrik. Kalau orang ngelihat, matanya pasti suka mendelik. Ia adalah Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud, Bung Adian Napitupulu. Aktivis kampus sekaligus jubir TKN Prabowo Gibran. Nanti saya akan panggilkan karena masih ada di jalan. Namanya Maman Abdurrahman. Ada juga yang juga masih di jalan, tapi nanti saya akan coba hubungkan dengan Zoom karena saya akan menanyakan pertama kali, ya, ini pakar hukum tata negara yang belok ke politik, sekaligus juru bicara Timnas Amin, Refli Harun. Yang ini luar biasa. Sebelumnya sering bicara tiga periode, tapi belakangan sering dikatakan bela nomor 2. Meskipun pasti ia dikatakan selalu netral. Berkarakter tegas, suka nantang, pengamat politik M. Godari. Last but not least, no Rocky, no party, Rocky Gerung.
Luar biasa. Pendaki gunung kita, Bung Rocky. Luar biasa. Ini masih ada 2 yang kosong, masih di jalan. Nanti kita akan manggilkan sekaligus kita akan tunggu. Tapi sebelum saya menuju ke para narasumber, nanti juga akan ada komisioner KPU. Kita simak dulu informasi berikut ini. Pemilu 2024 kini memasuki tahap penghitungan atau rekapitulasi suara. Namun bayang-bayang kecurangan dan manipulasi masih terus menghantui. Harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih diguncang dengan masifnya dugaan ketidaknetralan oknum pejabat negara serta aparat penegak hukum untuk kepentingan paslon atau parpol tertentu. Para guru besar dan akademisi dari sejumlah universitas di Indonesia juga lantang bersuara menyoroti kesewenang-wenangan pemerintah di pemilu 2024. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Petisi para guru besar bukan tanpa alasan. Sejumlah praktik manipulasi dan kecurangan sangat nampak di depan mata. Di antaranya adalah dugaan intimidasi kepada pemilih yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun aparatur negara. Bahkan Bawaslu mencatat terdapat 2.632 kasus dugaan intimidasi di TPS di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain intimidasi, terdapat pula upaya kecurangan dengan mencoblos surat suara untuk salah satu pasangan capres-cawapres. Belum lagi adanya dugaan mobilisasi aparatur sipil negara dan pemerintah desa untuk memenangkan salah satu paslon. Tak hanya dugaan intimidasi dan mobilisasi, masyarakat juga menyoroti beberapa aktivitas kampanye politik yang diduga menggunakan fasilitas negara. Permasalahan terakhir yang juga menjadi pertanyaan besar adalah kacaunya sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU. Banyaknya perbedaan data hasil perolehan suara di TPS dengan yang tercantum pada Sirekap membuat masyarakat semakin ragu dengan penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Hasyim Asyari menjawab tentang adanya perbedaan data penghitungan suara TPS dengan aplikasi Sirekap KPU. Hasil plano yang diunggah ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Tetapi pada intinya adalah manual berjenjang itu yang akan kita pegang. Sementara itu Presiden Joko Widodo menanggapi tudingan kecurangan dengan santai. Jokowi meminta bukti segala kecurangan dilaporkan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Dan di hadapan saya ada mahasiswa luar biasa dari Universitas Indonesia. Mana suaranya? Dari Universitas Negeri Jakarta. Kurang keras. Dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Luar biasa. Dan Universitas Trisakti. Luar biasa. Kalau Mas Hasto Kristianto ya menyatakan bahwa kecurangan ini dari hulu sampai hilir, ada hulu, tengah, hilir. Kemudian dari paslon nomor 1, Bung Anies Baswedan, Mas Anies Baswedan yang baru saja menyampaikan informasinya kecurangan ini terjadi dari sebelum ada pencoblosan, sebelum ada di bilik-bilik pencoblosan. Pertanyaannya, benarkah semua itu? Tentu ini perlu pembuktian dan MK menjadi battlefield
atau ladang yang kemudian nanti akan bisa digarap. Tapi bicara kita sisihkan dulu soal itu. Saya ingin kemudian kita bicara dari pernyataan yang paling mengusik saya setidaknya, yang kemudian disampaikan oleh juru bicara atau tim dari pemenangan 01, Timnas Amin, terkait dengan adanya, maksudnya mungkin algoritma ya, tapi sempat disebutkan logaritma. Maksudnya adalah algoritma dalam Sirekap KPU. Kita akan dengarkan pernyataan dari Bambang Wijoyanto terkait adanya algoritma yang mengatur Sirekap. Saya akan minta produser untuk kemudian memutarkan. Tapi dugaan yang kami lakukan bersama tim forensik, ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi gitu, Dik. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya. Paslon tertentu jadi ada yang sudah disetting, logaritma sistem disetting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50%. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Tadi Adit sudah mengemukakan itu. Oke, saya coba untuk kemudian memvisualisasikan apa yang disampaikan oleh Bambang Wijoyanto. Saya minta produser untuk kemudian menyampaikan ada visualisasi terkait dengan algoritma tersebut. Nah, di sini otomatis di sebelah kanan bisa terlihat ini sebagai data pengecohnya. AM 01 dapat 17, 37, kemudian 34 dan seterusnya bisa dicek ya. Dan di sini ada namanya TVZ 001. Nah, ini sampelnya tampilkan dengan 6 sampel ya. Nah, di sini ya, dari ke-6 sampel TVZ ini, rekan-rekan bisa lihat ada salah satu TPZ yang nilainya itu jauh sekali berbeda dengan yang lainnya. Nah, di TPZ 006 ya, sebelah sini 02 itu mendapatkan nilai 677. Lihat angkanya ini sangat jauh berbeda dari yang lainnya. Nah, mungkin ada sesuatu yang terjadi di sini. Nah, setelah kita cek pas intinya itu ternyata nilai sebenarnya bukan 677 tapi nilainya 77. Jadi ada kelebihan 600 ya di sini ya. Nah, ketahuanlah di TPZ ini ada penggelembungan nilai sebesar 600 ya. Coba akan mengubah ya menjadi 77. Nah, nilainya sudah diperbaiki menjadi 77. Nah, akan tetapi setelah diperbaiki di TPZ 006 ini sudah benar, dia akan beralih nilainya ke TPZ lain ya. Jadi yang 600 di sini kelebihan akan lari ke TPZ 005. Kita coba ubah lagi setelah ketahuan ya. Kita ubah lagi menjadi seperti yang sebelumnya 126. Nah, dia lari lagi ke TPZ 004 ya. Otomatis ketahuan lagi kan? Kita ubah lagi menjadi 73 ya. Karena sudah ketahuan ya. Ya. Dan seterusnya sampai ketahuan diubah lagi ya. Dan seterusnya pindah lagi secara random ya. Jadi secara random dia akan terus berpindah ya. Yang warna kuning terus berpindah. Baik, saya pikir cukup ya. Ini algoritma yang kemudian ditudingkan oleh Timnas dari 01. Jadi visualisasinya seperti itu. Tadi TPZ. Kenapa TPZ? Karena itu merupakan simulasi sebenarnya. Tapi itulah, jadi seperti kutu loncat. Diperbaiki di sini ternyata muncul di TPS yang lain. Saya ingin tanya ke Bung Refli. Bung Refli harusnya ada di sini tapi masih dalam perjalanan, jadi lewat Zoom dulu. Bung Refli, bisa mendengar saya, Aiman? Bung Refli? Ya. Anda mendengarkan tadi pernyataan mendengarkan, dari BW, dan juga saya munculkan simulasinya. Ini belum pernah muncul simulasi di mana-mana, baru di iNews ini muncul sehingga orang mudah untuk kemudian membayangkannya. Begitu kurang lebih ya. Jadi seperti kutu loncat angkanya. Saya siarkan juga itu. Gimana Bung Refli?
Di RH Channel sudah saya siarkan juga itu tadi simulasi tadi. Oke, jadi saya mau tanya, kurang lebih seperti itulah ya, diperbaiki di satu TPS, pindah ke TPS lainnya, seperti kutu loncat. Iya. Bisa Anda jelaskan? Dugaannya begitu ya. Nah, coba bayangkan kita ada 823.220 tempat pemungutan suara TPS ya. Kalau seandainya loncat-loncatnya ke area yang lebih luas begitu, maka siapa yang bisa menangkapnya kan? Katakanlah misalnya KPU menemukan kecurangan katanya di 2.325 ya, bukan kecurangan, tetapi salah input, tidak sinkron antara C-formnya dengan yang diinput ke Sirekap. Tetapi siapa yang bisa kemudian menjamin bahwa hanya jumlah itu saja? Ada yang berusaha mensimulasikan, wah ini yang namanya sistemnya itu 100% bebas. Jadi angka-angka itu berserakan begitu saja, tidak ada yang konsisten dengan C-form, tetapi intinya adalah algoritma persentase itu tetap bisa dipertahankan apapun yang Anda lakukan. Nah, itu kecurigaan kami ya, kecurigaan. Namanya kecurigaan kan nanti harus dibuktikan tentunya. Tapi Anda kecurigaan adalah, Anda sudah membuktikan dong bahwa ketika diperbaiki di satu TPS maka ada yang pindah ke TPS lain. Artinya saya harus katakan nih, sampai kiamat pun pasti akan ada penggelembungan itu. Iya, jadi kalau kita sekali lagi menduga, dugaan kan boleh menduga, dan kita akan buktikan nanti di forumnya. Bisa jadi sudah preset, di set duluan sekian persen. Kemudian yang lain menyesuaikan saja, ya. Yang lain menyesuaikan, termasuk juga real count yang presentasinya itu bergerak, ya. Misalnya berapa 5%, 10% dan lain sebagainya. Nah, angka persentase 1 dan 2, paslon 1, 2 dan 3 itu tetap sama. Yang kita khawatirkan juga, ini menjadi guidance juga untuk perhitungan manual. Jadi tidak ada yang bisa menjamin misalnya ketika di TPS mendapatkan sekian, kemudian dituliskan di C1, itu pun banyak yang salah. Lalu ketika di-input ke dalam sistem IT KPU, tidak ada juga yang menjamin. Kalau seandainya apa yang di-input itu real count-nya akan muncul. Kalau seandainya ada algoritma lagi, nah ini menjadi persoalan. Makanya paslon 1 menginginkan ada yang namanya audit forensik terhadap IT KPU. Dan itu audit forensik itu disaksikan paslon 1, 2, dan 3 plus ahli. Kan katanya ingin transparansi. Nah dari situlah kemudian kita bisa transparan apakah kecurigaan itu benar atau tidak. Itu kan hanya satu sisi ya, soal Sirekap, soal IT. Ya. Tapi sisi yang lain kan kalau kita bicara TSM kan banyak kecurangan-kecurangannya. Oke, nanti kita bicara soal kecurangan lain dulu. Ini kita bicara soal satu sisi saja. Satu sisi yang menurut saya ini luar biasa. Kenapa? Karena ini tudingannya bisa kemana-mana. Bukan soal angka yang seperti kutu loncat tadi, ratusan, ada yang puluhan ribu, ada yang bahkan ratusan ribu, ada yang jutaan juga. Kan Timnas Amin juga mendapatkan yang jutaan di Lampung ya. Tapi kemudian jumlahnya hanya satu, itu yang saya dapat informasinya. Artinya kalau mau disampaikan semuanya ada penggelembungan. Begitu ya. Tapi bahwa Anda menuding bahwa yang paling banyak digelembungkan itu adalah dari pasangan 02. Begitu kan? Iya, jadi polanya adalah karena pola bebas tadi, itu semua suara itu di banyak tempat itu beda-beda antara 1, 2, dan 3. Artinya bisa saja yang digelembungkan semua calon atau yang dikurangi semua calon, tetapi intinya adalah tetap lebih menguntungkan paslon 02. Jadi secara algoritma kami ingin membuktikan sekali lagi ya, bahwa memang sudah di preset algoritma tersebut. Sudah di apa? Memang Bung Refli, mohon maaf, sudah di apa? Di set terlebih dahulu, preset. Sudah di riset, sudah diteliti lebih dahulu. Bukan di set. Oh, di set. Oke, sudah diatur terlebih dahulu. Gitu. Oke, siapa yang atur? Kok menguntungkan 02? Ini kan tudingan luar biasa. Ya, saya kira ini bukan tudingan. Ini sesuatu dugaan yang harus kita buktikan di pengadilan. Ya, tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa ini ada mafia atau aparat terlibat atau misalnya ketua dan anggota KPU terlibat. Tetapi hal yang kita ingin buktikan bahwa memang ada hal seperti itu. Apalagi saya misalnya
pernah menerima seseorang yang mengatakan bahwa ketika dia buka sistem Sirekap itu sebelum rekapitulasi, sudah terisi katanya. Sudah terisi di ribuan TPS di 4 provinsi. Jadi ini pun saya kira kita harus buktikan nanti. Dan tentu kita bicara tentang suatu pembuktian. Mudah-mudahan tidak seperti Anda, tiba-tiba dikriminalisasi karena dianggap menyebarkan berita bohong. Ya kan? Makanya saya tanyakan tadi, itu tudingannya serius loh, jangan sampai ujung-ujungnya nanti nasibnya seperti saya dan Bung Rocky Gerung. Sudah penyidikan. Iya. Jadi kalau kita nggak bisa punya kesempatan untuk membuktikan bahwa pemilu ini jurdil atau tidak, kalau seandainya dihadang oleh kriminalisasi. Nah mudah-mudahan, makanya kan saya selalu hati-hati, ini adalah sesuatu yang akan kita buktikan, bukan saya menuding. Iya. Kan untuk membuktikannya itu audit forensik KPU, dan kita harus lihat apakah sistem IT-nya beres atau tidak. Apakah betul misalnya dugaan sudah di-set terlebih dahulu. Apalagi deklarasi kemenangan itu kata Tempo sudah dipesan dulu 2 hari sebelumnya. Teman saya yang biasa bikin acara, kalau untuk sound system seperti itu nggak bisa cuma 2 jam persiapannya, itu harus sehari sebelumnya. Lah, pertanyaan kita, kok dari mana? Ada paslon yang sudah tahu bakal menang. Nanti saya akan dalami sambil menunggu Bung Refli, tapi saya harus adil di sini karena ada Bung Kodari yang juga pollster, surveyor yang bisa menjawab itu semua. Ada juga Bung Pratama yang juga merupakan peneliti siber. Tapi jangan lupakan ada Bung Rocky dan Bung Adian juga di sini. Nanti Bung Maman juga akan hadir bersama kita. Kita akan terus menggali sambil kemudian mencari apa yang sesungguhnya terjadi. Suara rakyat versus Sirekap. Kami akan segera kembali.